Pernah nggak kalian ngerasa kalau hidup ini kayak game yang levelnya nggak habis-habis? Pas sekolah pengen lulus, pas lulus pusing cari kerja, pas udah kerja, pusing gajinya cuma mampir lewat doang. Dan lucunya, di setiap fase itu ada satu variabel yang selalu jadi kambing hitam, yaitu uang. Ada dua kubu ekstrem di dunia ini. Kubu pertama bilang, money is the root of all evil. Uang itu akar kejahatan, bikin orang sombong, bikin keluarga pecah. Kubu kedua bilang, money is everything. Pokoknya kerja bagai kuda, sikut sana-sini, yang penting saldo nambah. Gua mau bilang, dua-duanya salah, tapi dua-duanya juga ada benernya. Hari ini, kita nggak bakal bahas cara cepat kaya ala-ala skema Ponzi. Kita bakal bedah kenapa kalimat uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang itu bukan sekedar quotes motivasi basi di Instagram. Tapi ini adalah strategi bertahan hidup di abad 21. Kita bakal bahas gimana caranya punya uang tanpa kehilangan jiwa kita. Gua mau cerita soal dua orang, sebut saja Budi dan Andi. Budi ini orangnya hemat banget karena terpaksa. Dia beli sepatu harga 100.000. Karena kualitasnya kurang, 3 bulan kemudian rusak. Dia beli lagi 100.000. Setahun, Budi keluar 400.000 buat sepatu. Dan Andi, dia punya tabungan. Dia beli sepatu harga 800.000, tapi kualitasnya gila. Sepatu itu awet sampai 3 tahun. Secara statistik, siapa yang lebih boros? Budi. Tapi kenapa Budi beli yang murah? Karena dia nggak punya uang dingin buat beli yang mahal di awal. Inilah yang disebut the Boots Theory. Menjadi miskin itu biayanya mahal banget kawan-kawan. Bukan cuma soal barang, mari kita bicara soal kesehatan mental. Bayangin lo lagi stres berat karena masalah keluarga. Kalau lo punya uang, lo bisa ke psikolog, ambil cuti seminggu buat healing ke tempat tenang. Atau sewa asisten buat bantu kerjaan rumah. Kalau lo nggak punya uang, lo harus tetap bangun jam 5 pagi, desek-desekan di KRL sambil tahan tangis, dan dimarahin bos karena kerjaan nggak fokus. Uang emang nggak bisa beli kebahagiaan, tapi uang bisa beli jarak antara lo dengan penderitaan. Sekarang, mari kita bahas poin yang paling penting, yaitu mengenai apa itu kebebasan finansial yang sebenarnya. Banyak di sini yang salah kaprah, mereka pikir kebebasan finansial itu artinya bisa beli apa aja. Padahal bukan itu. Kebebasan finansial adalah ketika lo punya power of no. Bisa bilang enggak ke proyek yang enggak sesuai prinsip lo, bisa bilang enggak ke lingkungan pertemanan yang toksik, bisa bilang enggak ke lemburan yang bikin lo enggak bisa lihat anak lo tumbuh besar. Uang adalah alat untuk membeli waktu lo, karena pada akhirnya mata uang paling berharga di dunia ini bukan rupiah atau dolar, tapi detik demi detik kehidupan lo. Lo mungkin bisa nyari 1 miliar lagi, tapi lo nggak bisa ngembaliin waktu lo yang telah berlalu. Kita pasti sering dengar orang bilang, bersyukur aja, yang penting cukup. Gua setuju sama bersyukur, tapi hati-hati. Jangan sampai bersyukur jadi alasan buat berhenti berjuang. Bersyukur itu di hati, kerja keras itu di tangan. Mari kita bicara realita di lapangan. Biaya sekolah anak naik tiap tahun, inflasi itu nyata, harga beras nggak turun cuma karena kita orang baik. Di dunia ini nggak peduli seberapa tulus lo, kalau lo nggak punya daya tawar finansial, lo bakal digilas sama sistem. Gua pernah lihat seorang ayah nangis di apotek karena obat anaknya kurang 120.000. Kemiskinan itu traumatis. Kemiskinan itu bukan cuma soal nggak bisa makan, tapi soal rasa malu, rasa nggak berdaya, dan rasa gagal sebagai pelindung. Jadi kalau ada yang bilang, uang itu nggak penting, tanya balik ke dia. Penting nggak buat lo ngelihat anak lo sekolah tinggi? Penting nggak buat lo ngelihat kedua orang tua lo dapat perawatan terbaik pas tua? Kalau jawabannya penting, berarti uang itu penting. Jangan munafik. Jadi kita harus jujur sama diri sendiri. Makan butuh uang, pendidikan butuh uang, bahkan ibadah pun, mau naik haji, mau sedekah, mau bangun masjid butuh uang. Jangan anti duit. Karena kalau orang-orang baik kayak kalian anti sama uang, maka uang itu bakal lari ke orang-orang jahat yang bakal pakai uang itu buat ngerusak dunia. Uang di tangan orang yang tepat adalah berkah. Bisa jadi beasiswa, bisa jadi panti asuhan, atau mungkin bahkan bisa jadi lapangan pekerjaan. Jadi, jangan malu buat jadi kaya. Yang memuakkan itu bukan punya banyak uang, tapi diperbudak sama uang sampai kehilangan nurani.
Sekarang kita sudah tahu bahwa jangan taruh uang di hati, taruh uang di tangan aja. Biar kalau dia datang, lo nggak sombong, kalau dia pergi, lo nggak hancur. Berhenti ngejar uang demi validasi orang lain. Kejar uang secukupnya sampai lo bisa bilang, gua cukup, gua bebas, dan sekarang gua mau bantu orang lain. Mulai hari ini, coba list, apa sih yang sebenarnya lo butuhin buat ngerasa bebas? Jangan-jangan bukan angka nol yang sederet di rekening, tapi keberanian buat hidup sederhana dan manajemen keuangan yang benar. Uang itu pelayan yang baik, tapi majikan yang sangat kejam. Pilih posisi lo sekarang. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.